Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Nah, kita masih belajar seputar array ya. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial ya. Oke, kita akan membuat direktori 110 array sum. Kita akan pilih, saya akan masuk ke direktori 110. Kita akan clear screen, kita akan buka navim-nya. Oke. Kita akan buka sidebar-nya. Nah, kita akan membuat sebuah file namanya index.html. Oke, kita akan tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan script.js. Oke, kita sudah membuat dua buah file ya, index dan script. Kita definisikan dulu untuk basic tag HTML-nya. Oke. Ini kita akan hapus dulu CSS-nya. Kita save. Oke, kita akan buka lagi untuk JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Nah, jadi kita akan pelajari terkait dengan array sum. Array sum ini digunakan untuk memeriksa apakah di dalam array itu setidaknya ada satu elemen dalam larik yang memenuhi pengecekan. Nah, ini sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara manual. Nah, kita coba contohkan dengan cara manual ya. Dengan cara manual itu kita menggunakan perulangan seperti biasa. Misalkan kita buat sebuah variabel mark seperti ini ya. Nah, isinya adalah sebuah array. Kita akan kasih 4, misalkan 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 10, kemudian kita kasih 3. Nah, ini array yang kita punya. Kemudian kita akan coba buat variabel untuk menampung ya. Menampung hasil kondisinya. Misalkan less than 5. Nah, ini false. Nah, kita bisa cek dengan menggunakan for, kemudian let index sama dengan 0, index kurang dari marks dot length, kemudian index plus plus. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian kita akan isi less than 5 sama dengan true. Ini kita tambahkan if dulu ya. Kita akan cek dulu jika marks, nah dengan indeksnya indeks ini kurang dari 5, maka kita akan ini buat jadi true ya. Kita akan geserkan ke sini. Nah, kalau sudah ketemu ada yang true, kita akan hentikan untuk loopingnya. Oke, ini kita sudah definisikan. Nah, sekarang kita akan cetak console.log less than 5. Kita save. Kita akan buka browsernya, Ctrl L, live servernya. Klik kanan, inspect, console. Nah, dia hasilnya true ya. Kita buka. Nah, ini kita bisa mendapatkannya dari rangkaian array ini yang kita punya. Nilainya menemukan ada yang di bawah 5. Nah, yang di bawah 5 ada 4 nih ya, ada 3. Jika ketemu saja 1, maka dia akan bernilai true. Itu cara manual. Nah, kita bisa dengan menggunakan fungsi yang dimiliki oleh array yaitu sum. Misalkan kita akan isi ya variabelnya dengan hasil dari marks dot sum. Kita di dalamnya bisa memasukkan function dan parameter. Nah, ini kita akan returnkan jika kurang dari 5. Nah, seperti ini. Pendek ya. Jadi sekarang kita bisa console.log less than 5. Kita save, hasilnya sama ya, true juga.
Oke, ini masih agak panjang. Kita bisa lebih pendek lagi, yaitu dengan menggunakan fungsi arrow yang dimiliki oleh S6 ke atas ya. Misalkan lesson 5 sama dengan, nah kita akan marks dot sum. Nah, kita di sini tinggal langsung aja kurung E. Kita tinggal langsung kasih E, kemudian setelah E kita langsung arrow seperti ini aja. Dan kita langsung definisikan E kurang dari 5. Udah, ini lebih pendek lagi. Kita kalau cek console.log less, nah hasilnya juga ini true. Oke, itu kita dengan menggunakan fungsi ya. Nah, kita juga bisa menambahkan ke dalam sebuah function untuk melakukan pengecekan. Kita membuat function untuk pengecekan. Misalkan saya akan membuat function namanya exist ya. Nah, exist ini kita akan tambahkan parameternya value dan array. Misalkan kita memiliki dua parameter yaitu value dan array. Nah, ini akan kita returnkan jika array dot sum. Nah, kita sumnya akan kita isi dengan fungsi arrow ya, kita akan gunakan arrow. Kita akan gunakan strict, nya sama dengannya 3 kali value. Nah, kita akan save, dia akan mereturnkan true kalau misalkan ketemu ya. Nah, di sini kita bisa langsung cetak console.log, kita langsung exist. Nah, kita bisa masukkan misalkan 4 dengan array yang tadi kita punya yaitu marks ya. Nah, marksnya kita masukkan. Kita save, hasilnya true karena nilai 4 ada ya nih. Nah, sekarang kita akan coba cek dengan angka yang tidak ada. Misalkan saya kasih 11. 11 tidak ada ya. Kita save, maka dia bernilai false. Jadi kita bisa menambahkan ke dalam fungsi seperti ini, bisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek array kosong. Array kosong itu array yang belum ada isinya ya. Misalkan saya akan membuat sebuah, oh bukan array kosong ya. Kita mengecek dari sebuah rank. Misalkan kita let range. Nah, range ini kita ada min ada max-nya. Misalkan kita memiliki min 8. Kemudian ini bukan titik koma tapi koma. Kemudian kita punya max titik 2 10. Misalkan ini range-nya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa masukkan. Caranya kita misalkan result. Nah, result ini kita akan ambil dari marks tadi. Kemudian kita akan gunakan sum. Nah, di sini kita tambahkan function, parameternya E. Kita gunakan kurung kurawal. Kita akan returnkan jika E kurang dari sama dengan lebih dari ya. Lebih dari sama dengan misalkan this dot min dan kurang dari sama dengan this dot max. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan ke sini untuk range-nya. Range ke sini. Kita save. Nah, kita coba cetak. Console.log result. Kita save, hasilnya true ya. Dia berada di dalam range 8 dan 10 ada isinya ya. Oke, kita sekarang coba untuk mencetak yang kosong result. Misalkan resultnya kita akan isi dari sebuah array yang masih nggak ada isinya. Kemudian kita akan tambahkan sum. Nah, di sini kita akan uji lebih dari 0. Nah, ini kita akan console.log result. Kita save, hasilnya false ya. Nah, kemudian kita akan isi lagi result sama dengan sebuah array. Kita kasih dot sum juga, kita uji dengan
variabel E. Nah, ini kita akan cek E kurang dari sama dengan 0. Kita save, kita cetak juga console.log result. Kita save, ya false juga. Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini kita sudah pelajari terkait dengan fungsi sum yang dimiliki oleh array. Nah, sum ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan apakah menemukan satu minimal dari hasil pengujian, maka dia akan mengembalikan true. Jika semuanya tidak ada, baru dia akan mengembalikan false. Teman-teman bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.